Bab 91 Jangan lari, beri aku waktu. Seluruh prosesnya bersih dan rapi, terutama kata-kata terakhir Rong Tiger. Itu adalah pena Tuhan, dan saya terkejut oleh beberapa gadis yang telah memuja Jiang Bai. Awalnya, Wu agak tidak puas dengan Jiang Bai yang menemani Jiang Bai. Meskipun dia tidak menolak, Lulu, yang memiliki sedikit penolakan di hatinya, tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan saat ini. Siapa Rong Tiger? Mereka lebih jelas sebagai sebuah pesta. Menurut kata-kata penduduk setempat dari kru Bingcheng, Rong Tiger ada di langit, bumi, segalanya, benar-benar bos. Tapi sekarang, pemuda di sekitarnya, seorang pemuda dengan tawar-menawar, melakukan panggilan telepon, dan penyanyi harimau segera menghancurkan. Apa konsep ini? Konsep ini memungkinkan mereka untuk memahami dan merasakan bahwa Jiang Bai dapat melakukan apa saja. Pada saat ini, mereka beberapa mengerti mengapa ukuran Wu akan sangat berhati-hati sebelum kedatangan begitu banyak, dan bahkan mengajukan beberapa tuntutan yang tidak masuk akal, hanya untuk membuat mata puas. Karakter seperti itu, yang dapat mereka provokasi. Untuk sementara waktu, Lulu lebih antusias terhadap Jiang Bai. Tidak hanya wajah Wu Zong dan Wu Tian yang berterima kasih kepada Jiang Bai karena telah memberinya minuman, berterima kasih kepada Lulu atas antusiasme dan antusiasmenya yang ekstra. Saya tidak sabar untuk melihat hal-hal baik Jiang Bai di sini sekarang, dan menemukan dukungan yang besar. Tidak hanya dia, tetapi dua gadis yang duduk di sebelah Wu Zong dan Wu Tian, tidak dapat mengurus apapun. Mereka datang bersama ke sisi Jiang Bai dan membuat banyak antusiasme. Hanya gadis di sekitar Xiao Tian yang berwajah pahit dan menatap saudara perempuannya dengan mata iri. Dia juga ingin melewati Jiang Ye di masa lalu. Mungkin Jiang Ye tidak menyukai mereka. Saya suka tipe ini, tetapi tidak mungkin. Masih ada seorang anak yang tidak tahu identitasnya, tetapi dia tidak boleh tersinggung, jadi dia hanya bisa melihat semuanya dengan rasa sakit. Jiang Bai baru saja menyelesaikan masalah Wu Tian, dan karena kejadian ini, ia bahkan mendapat hadiah dari sistem, penuh dengan prestise 800, sehingga Jiang Bai dalam suasana hati yang baik, dan beberapa wanita cantik mengambil inisiatif untuk mengirimnya ke pintu. Ayo, Jiang Bai tidak akan samar-samar. Meskipun Tan Zongming berutang perasaan seseorang, ia akan kembali di masa depan. Perasaan manusia, ada orang yang datang dan pergi, ada cinta, mereka berutang satu sama lain seseorang, pihak lain akan berutang pada diri mereka sendiri di masa depan. Anda datang kepada saya lebih dekat dengan alam, ini adalah cara untuk bergaul, itu bukan hal yang buruk. Terlebih lagi, masalah ini Wu Tian dan Wu Zong juga memiliki jaminan, tentu saja tidak akan membiarkan bantuan putih mereka sendiri. Jiang Bai bukanlah hal yang langka, hanya dalam pikiran tidak menginginkan putih, tetapi tidak menolak. Dua orang tidak mendengkur sekarang, Jiang Bai tidak terburu-buru, akan selalu ada, dan sekarang saya ingin melakukan begitu banyak. Kesenangan tepat waktu adalah kehidupan nyata. Tanpa disadari, beberapa orang minum tinggi. Setelah makan, masalah ini belum berakhir. Wu Tian mengatakan bahwa ada kegiatan lain yang telah diatur. Jiang Bai tidak menolak, terakhir kali Wu Zong berkata, tetapi Jiang Bai tidak setuju dengan Lin Biao seolah-olah dia hadir. Sekarang baik-baik saja, secara alami bersedia bermain. Ketika sampai pada esensi, Jiang Bai masih seorang pemuda. Meskipun dia telah hidup selama 2 generasi, dia dapat menambahkannya selama lebih dari 20 tahun. Ada keadaan pikiran seperti itu sehingga sumur kuno tidak melambai, tetapi setelah mendapatkan kekuatan, itu sedikit lebih tenang daripada orang kebanyakan. Dapat dikatakan, bahwa orang muda tidak suka bermain apapun, mereka semua palsu. Di bawah pengaturan Wu Tian, beberapa orang pergi ke bar lokal yang sangat terkenal. Pada saat ini, bulan bersinar, bisnis klub malam sedang sangat panas, gerbang telah menghentikan banyak mobil, ada yang baik dan yang buruk, hingga 1 juta mobil mewah, hingga puluhan ribu dolar peralatan perjalanan, semuanya, pemuda di pintu ada begitu banyak pria dan wanita, satu persatu. Di bawah pengaturan yang disengaja dari Wu Tian, di bawah penyambutan yang disengaja dari beberapa gadis, Jiang Bai, yang minum banyak anggur, pergi dan memeluk kanan, jadi dia pergi sejauh ini dan berayun, dan menarik banyak mata iri. Untungnya, beberapa gadis juga tahu bagaimana menghindari sumpah serapah, mengenakan kacamata dan topi, sehingga orang lain tidak mengenali mereka. Kalau tidak, tidak perlu bermain.
Ketika kombinasi merah memasuki bar dengan seorang pria dan dilakukan oleh kiri dan kanan, Jiang Bai dan mereka semua terkenal. Beberapa orang masuk dan langsung menuju ke lantai 2. Semuanya telah disiapkan di dalam kotak, termasuk anggur, dan bir. Selain itu, ada 7 atau 8 gadis lainnya. Jiang Bai tidak memiliki kesan. Dia seharusnya terlihat seperti seorang siswa. Saya tidak tahu bagaimana Wu Tian menemukan mereka. Mereka tidak terlihat terlalu besar. Bedak merah muda lembut, tetapi penampilannya cukup bagus. Menunjukkan senyum yang dikenal seorang pria, Jiang Bai tidak banyak bicara. Individu memiliki hobi pribadi. Selama mereka tidak menggunakan cara yang lebih rendah, Jiang Bai tidak dapat mengaturnya sebanyak itu. Memang benar bahwa waktu itu menyenangkan. Beberapa orang minum banyak, jadi Jiang Bai sedikit mabuk dan ingin pergi ke kamar mandi. Menolak iringan orang lain, menggoyangkan tubuh yang mabuk, Jiang Bai berjalan ke kamar mandi, dan berjalan keluar setelah lebih dari 1 menit. Begitu dia keluar, dia melihat kemeja ketat putih dan rok kulit putih kecil terekspos. Sosok paha putih membuat Jiang Bai salah satunya. Ketika pihak lain melihatnya, dia langsung berbalik dan berlari, seolah-olah tikus itu telah melihat kucing, dan ekor kuda ramping itu menghilang di depan Jiang Bai. Dengan tubuh tegak, Jiang Bai bergegas mendekat, ke sudut posisi, berbisik, "Kamu masih lari. Beri aku berhenti." Dalam satu kata, sosok yang beberapa meter jauhnya segera berhenti, dan tanpa sadar menundukkan kepala, dan berjalan kembali tanpa sepatah kata pun. Tampaknya gadis kecil yang melakukan kesalahan itu, berjalan ke arah Jiang Bai dengan kepala tertunduk, dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. "Zhu Xinxin, kamu jelaskan padaku, apa yang kamu lakukan?" Jiang Bai memeluk tangannya dan bersandar ke dinding, berkata dengan dingin. Jiang Bai cukup tidak puas dengan kenyataan bahwa Zhu Xinxin tiba-tiba muncul di sini. Dia adalah orang yang sangat konservatif, dan dia berpikir bahwa seorang gadis yang serius seharusnya tidak muncul di sini, meskipun dia sendiri baru saja menikahkan beberapa pasangan yang bermain di sana. Bermain, bekerja. Suara dingin dan marah Jiang Bai membuat Zhu Xinxin gemetar, kepalanya tertunduk, hampir terkubur di dadanya, dan dia berbisik dengan hati-hati. Setelah mengatakan ini, dia menundukkan kepalanya dan menatap Jiang Bai. Dia melihat mata tajam Jiang Bai dan buru-buru menundukkan kepalanya. "Bekerja, apakah kamu kekurangan uang? Lihat apa yang kamu kenakan. Jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? Kamu seorang gadis kecil yang bekerja di tempat ini, apakah kamu pikir itu benar? Kamu sangat kekurangan uang." Jiang Baiki berkata sambil menghela napas lega, "Aku mengabaikan gaun Zhu Xinxin. Aku benar-benar lupa, ketika dia masuk, dia juga memuji kenyataan bahwa pelayan itu berpakaian seksi, dan bahkan menghindari kenyataan bahwa dia menggunakan mata untuk memanfaatkannya. Aku tidak punya biaya hidup." Setelah beberapa lama, Zhu Xinxin tiba-tiba mengeluarkan kalimat seperti itu, matanya telah ditutupi dengan lapisan kabut air, kurang lebih beberapa keluhan dan penderitaan. "Aku melihat penampilan belas kasihan, orang-orang tampak sedikit tertekan." Bab 92, pahlawan menyelamatkan si cantik dan dipukuli. Begitu kata-kata ini keluar, kemarahan Jiang Bai tiba-tiba berakhir. "Jumlah, katakanlah dukungan yang baik, bagaimana mungkin lupa memberi uang? Ibu Zhu Xinxin sakit, dia tahu itu. Biaya pengobatan diberikan oleh Huang San saat itu. Saya juga menjelaskan secara spesifik kepada Zhu Xinxin, dan saya tidak akan membiarkan uang Huang San di masa mendatang. Biaya pengobatan diselesaikan, dan biaya hidup sangat memalukan." Jiang Bai dilupakan ketika dia sibuk. "Sekarang pikirkanlah, sepertinya saya atas nama seorang gadis kecil di depan mata saya, tetapi sebenarnya itu bukan sepeser pun." Memikirkan hal ini, ekspresi wajah Jiang Bai masih melekat. Itu sama saja dengan huliganisme. Jiang Bai sadar diri, meskipun dia tidak memiliki hubungan substantif dengan Zhu Xinxin, ada konsensus tentang masalah ini. Jelas bahwa Jiang Bai tidak melakukannya. Maaf, saya terlalu sibuk baru-baru ini, saya lupa." Jiang Bai tersenyum sedikit, dan dia agak malu. "Hatiku gelap, mengapa kau tidak mengingatkan dirimu sendiri tentang hari kecil ini, sama sekali mengabaikan fakta bahwa Xiao Tian tidak tahu apa-apa tentang masalah ini?" "Tidak apa-apa." Menyekat tetesan air mata yang jatuh, melihat Jiang Bai tidak lagi marah, "Aku berharap wajah Xin Xin tersenyum cerah."
Baru saja dia benar-benar takut setengah mati. Dia ditangkap oleh Jiang Bai. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Sekarang Jiang Bai tidak marah, dia bahagia, meskipun air matanya tidak bisa ditahan, tetapi dia sekarang tidak sedih, tetapi sangat bahagia, karena Jiang Bai tidak marah. Penampilan dua orang, jika Anda memberitahu orang lain, Anda tidak tahu apakah Anda akan pingsan. Katakanlah hubungan akomodasi sederhana yang baik. Keluarga yang mendukung tidak memberi uang, orang bekerja, dan seseorang tidak diizinkan untuk mengumpulkan uang. Jika mereka bekerja dan mereka masih dibelenggu, yang mana hubungan hantu? Memberikanmu, kartu ini milikmu di masa depan, habiskan saja. Jiang Bai merasa sedikit malu di dalam hatinya, dan mengeluarkan dua kartu bank dan kartu kredit, dan langsung memberikannya kepada Zhu Xinxin. Kartu bank adalah bagian dari uang saku Jiang Bai, sekitar 1 juta, dan berapa jumlahnya, Jiang Bai sudah lupa. Kartu kredit adalah kartu sekundernya. Itu terhubung ke kartu utamanya oleh bank. Karena Jiang Bai memiliki banyak uang tunai dan industri, jumlah cerukan sangat mencengangkan. Ini, bagus. Zhu Xinxin menunjukkan senyum cerah di wajahnya dan mengambil kartu yang dibagikan Jiang Bai tanpa ragu-ragu. Saya tidak bertanya berapa banyak uang, tidak peduli berapa banyak uang yang berani dia berikan. Menurutnya, inilah yang pantas dia dapatkan. Bukankah dia seorang kekasih kecil yang diasuh? Tentu saja, dia tidak tahu berapa banyak yang diberikan Jiang Bai. Kalau tidak, saya tidak tahu apakah saya akan menakuti belenggu dan kehilangan kartu itu. Cepat dan bungkus aku kembali ke rumah, Xiao Tian ada di atas, saya akan membiarkan dia mengirimmu. Setelah memberikan uang, momentum Jiang Bai kembali lagi, seolah-olah hutang sebelumnya menghilang dalam sekejap, digantikan oleh keagungan yang tak tertandingi, dan wajahnya ditegur untuk mendoakan Xinxin. Setelah itu, saya memanggil Xiao Tian untuk menurunkannya. Haha, bos yang ada di sini, di sini. Gadis kecil ini ada di sini. Haha, baru saja secara tidak sengaja membiarkannya berlari, Anda masih tidak dapat menemukannya. Haha, ini tidak ditemukan. Pada saat ini, seorang pria mabuk datang dari kejauhan dan melihat Zhu Xinxin tertawa dan menunjuk ke Zhu Xinxin, yang berkata kepada orang-orang di belakangnya. Ketika suara itu jatuh, orang-orang mabuk yang sama keluar. Jumlahnya 7 atau 8. 3 orang setengah baya berusia 40-an mengikuti 7 atau 8 orang muda. Pada saat ini, mereka sedikit mabuk, dan mereka hanya berbicara dalam kelompok. Salah satu anak muda, suara itu jatuh, sehingga Zhu Xinxin takut, seolah-olah kelinci yang ketakutan itu bersembunyi di belakang Jiang Bai, dan menatap orang-orang itu dengan ngeri. Tindakan ini membuat wajah Jiang Bai muram, mereka menggertakmu. Yah, tidak, mereka hanya ingin memanfaatkanku, membiarkanku minum bersama mereka, tetapi aku lari. Aku menghela nafas, dan segera tampak takut akan kesalahpahaman Jiang Bai dan menjelaskan dengan cepat. Selama pembicaraan, beberapa orang ini telah tiba di depan Jiang Bai. Sepertinya aku tidak melihat Jiang Bai sama sekali. Salah satu orang setengah baya di atas kepalanya terpesona oleh wajahnya dan ingin menangkap Zhu Xinxin. Sambil mengulurkan tangan, dia tersenyum dan berkata, "Si cantik kecil, bagaimana kamu lari? Kupikir kamu mengerti, ternyata tidak, haha, pergilah minum denganku, saudara berjanji untuk tidak memperlakukanmu dengan buruk, bahkan jika kamu meminta uang, kamu bisa melakukannya." Yang Zong, Wang Zong, kalian berdua, gadis ini adalah staf kami di sini, dia baru bekerja, hanya seorang pelayan, jika aku ingin menemani anggur, aku dapat membantu kalian menemukan 2 yang cantik. Dia tidak tahu apa-apa tentang gadis berambut kuning. Tidak baik untuk tidak senang ketika aku akan mendapatkannya lagi. Pada saat ini, seorang pria muda berusia 20-an bergegas keluar dari samping, mengenakan rompi jas merah dan kemeja putih, muncul di depan Jiang Bai dan Zhu Xinxin, menghalangi pria setengah baya botak itu, tampak baik. Tersenyum. Ketika saya berbicara, saya juga memberi isyarat melambaikan tangan kepada Zhu Xinxin, menunjukkan bahwa Zhu Xinxin telah pergi, dan membiarkan Jiang Bai menatap pria muda itu dengan penuh minat. Kali ini, di hari-hari awal, itu tidak sesederhana hubungan rekan kerja. Melihatnya, produk ini menarik bagi Zhu Xinxin, jika tidak, itu tidak akan kuat. Dengan anggur, aku tidak tahu di mana kamu menemani anggur. Sekelompok kalajengking, siapapun yang memberi uang bisa naik.
Kakek tidak menginginkannya. Kamu memberiku kilatan, aku menginginkan gadis kecil ini. Wang Ge, aku punya uang. Namun, sangat disayangkan bahwa pria setengah baya botak itu membelinya, meskipun orang-orang muda yang berbicara itu tampaknya mengenal mereka. Mereka adalah saudara laki-laki pendek pada hari kerja, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Sekarang ketika mereka menemukan sesuatu, mereka segera mengungkapkan satu sama lain. Hubungan antara pihak lain tidak menganggapnya serius. Selama pembicaraan, orang ini masih pergi untuk menarik Zhu Xinxin. Pemuda itu dengan cepat berhenti memegang tubuh gemuk lainnya, dan kemudian kehilangan senyum. Wang, dengarkan aku benar-benar memiliki beberapa yang baik, baru ayo, mahasiswi, pastikan kamu menyukainya, gadis ini. Aku akan pergi padamu, berikan wajahmu bajingan yang tidak tahu malu. Sangat disayangkan bahwa kata-katanya belum selesai. Raja di sini sedang terbakar. Dia sudah mabuk, dan sekarang kedua belah pihak telah menghalanginya sehingga dia tidak memiliki kesabaran. Dia langsung menamparkan wajah orang-orang muda, langsung berdarah sisi lain dan menuangkannya ke tanah. Beri aku pertarungan. Raja berikutnya, Tuan Wang, juga angkat bicara. Dia mendengus, dan 7 atau 8 orang muda yang mengikutinya muncul. Dia tidak mau menggulingkan pelayan yang bekerja keras itu ke tanah. Sambil bermain, saya juga berteriak di sana, saya katakan, apa yang Anda hitung? Berani menghentikan saya, Tuan wanita hari ini telah diperbaiki. Saya belum melihat gadis yang berair seperti itu selama bertahun-tahun. Anda membiarkan saya melepaskan dalam satu kalimat. Saya, apa? Ketika saya berbicara, saya sekali lagi melihat Zhu Xinxin, tetapi menemukan bahwa Jiang Bai telah sepenuhnya menghalangi Zhu Xinxin di belakangnya dan menatapnya dengan ekspresi kosong. Bab 93, apa yang kau ingin aku teruskan? Hal ini membuat Wang yang berteriak selalu melirik. Kemudian dia melihat ke atas dan ke bawah Jiang Bai. Dia mabuk dan menunjuk ke Jiang Bai. Luo, apa yang kau lakukan? Menghalangiku, kau tahu, tidak tahu. Berikan aku poin cepat, kalau tidak, Lao Su akan mempermainkanmu. Sangat disayangkan bahwa bukan permintaan maaf Jiang Bai yang menyambutnya. Itu bukan senyum yang menyenangkan, tetapi tamparan di wajah. Untuk barang semacam ini, Jiang Bai sama sekali tidak sopan. Dia langsung mengeluarkan sisi lain dan mengeluarkan 4 atau 5 meter. Dia membawa 2 orang setengah baya di belakangnya ke tanah dan berbalik dan berharap. Xinxin siap untuk pergi. Sebenarnya, dengan kekuatan Jiang Bai, jika kakinya hanya menggunakan kekuatan, langsung menempatkan pihak lain ke dalam saus daging, tetapi ini bukan yang diinginkan Jiang Bai. Bukannya kamu tidak berani, tetapi itu tidak perlu. Pihak lain hanya memanfaatkannya. Saya berharap Xinxin tidak benar-benar menderita. Aku tidak bisa membunuh orang ini. Jiang Bai bukanlah seorang pembunuh. Aku tidak melihat hati yang berdarah dalam sehari. Tentu saja, tidak seperti ini. Pergi dan lakukanlah. Apa yang kau lakukan, berikan padaku. Tubuh ini bulat, perut besar dan perut kecil hidup berdampingan, dan Wang Zong, yang memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk pria parubaya, memanjat dengan keras setelah dimuntahkan oleh Jiang Bai, dan menatap langsung ke belakangnya. 7 atau 8 orang muda berteriak. Suara itu jatuh, dan beberapa orang muda yang baru saja berada di belakangnya telah menembak keluar satu persatu. Salah satu dari mereka bergegas keluar, salah satu dari mereka berlari cepat, dan melompat ke pintu Jiang Bai. Sentuhan terdengar, diikuti oleh teriakan. Namun, itu bukan imajinasi semua orang. Wajah Jiang Bai menjerit dan menjerit, tetapi pemuda berkulit hitam itu ditendang keluar dengan kakinya, dan seluruh orang itu tidak dapat menahan tanah dengan perutnya. Xiao Tian tidak tahu kapan itu terjadi. Ketika pihak lain melompat, itu diblokir di depan Jiang Bai. Kakinya adalah kaki, dan kakinya langsung menuju ke atas kepala, terbang langsung ke sisi lain. Detik berikutnya, sebuah tinju ke Xiao Tian dengan mudah lolos darinya. Kemudian tangannya dipaksa, dan dia membanting tinjunya. Lengan si pemukul dipatahkan oleh Xiao Tian. Seperti macan tutul yang gesit, Xiao Tian dengan cepat menembak, 7 atau 8 orang lainnya. Di koridor kecil ini, hampir tidak ada hari kecil, tetapi dalam 1 menit atau lebih, mereka semua pahit. Takut di luar aula, para pria dan wanita yang masih mabuk dalam musik yang menderu berteriak. Beberapa dari mereka dipukul di aula di luar koridor, tergeletak di tanah dan berteriak. Dan Wang yang berteriak selalu memiliki wajah pucat saat ini.
Adapun pelayan yang dipukuli sebelumnya, saya berharap untuk melihat surga kecil seperti dewa perang. Adik kecil sangat baik, Zhu Xinxin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi. Dalam hal ini, Jiang Bai tersenyum tipis dan tidak pernah mendengus. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bertarung di sini? Apakah kamu mencari kematian? Ketika Xiao Tian menyelesaikan semua musuh, musik yang berisik di aula berhenti. Ada suara keras di kejauhan. Di ujung koridor, ada lebih dari 20 pria kekar mengenakan rompi hitam. Memegang jeruji besi dan pipa baja. Begitu muncul, salah satu pemuda botak berusia 30 tahun yang memimpin berteriak. Zhao Ge, Wang, mereka hanya harus senang dengan para tamu. Saya berhenti, mereka juga memukuli saya, pria ini membantu. Pelayan dengan rompi merah juga takut akan hal itu saat ini. Dia menyeka darah dari mulutnya dan berbisik kepada pemuda botak itu. Dia juga membantu Xiao Tian berkeliling lapangan. Aku bertanya padamu, sangat disayangkan bahwa pihak lain tidak mempercayainya. Dia sama sekali tidak menatapnya. Dia berkata dengan dingin, dan sepasang mata yang galak menatap lurus ke arah Xiao Tian. Zhao Qi, mereka memukuliku. Kau harus memberiku penjelasan hari ini. Kalau tidak, ini bukan akhir dari hari ini. Biarkan dia datang dan melihat apa yang dilakukan Laozi. Raja selalu memanjat dengan keras. Wajahnya penuh amarah, berteriak pada pemuda botak itu, sama sekali tanpa keputihan sebelumnya, tampaknya datang untuk membantu, memberinya kepercayaan diri. Meyakinkan, Tuan Wang, aku akan memberimu penjelasan. Wajah pemuda botak Zhao Qi berubah, tidak melihat Wang Zong, masih menatap Xiao Tian. Bagaimana kau ingin mengikutiku? Xiao Tian meregangkan otot-ototnya dan berkata sambil tersenyum, tidak takut. Meskipun ada banyak orang di sisi yang berlawanan, dia memiliki cukup kepercayaan diri. Adapun Jiang Bai dan Zhu Xinxin, dia sama sekali tidak khawatir, bercanda, kapan Jiang mendapatkan orang lain untuk melindunginya. Hal ini bukan urusanmu, mengapa kamu ingin campur tangan? Aku melihat bahwa kamu sangat kuat, tetapi kami memiliki lebih dari 20 orang di sini, setiap orang memiliki seorang pria di tangan, aku tidak percaya kamu dapat mengalahkan kami semua, orang-orang. Zhao Qi menyipitkan matanya, dan di bawah tatapan ratusan mata di aula, dia berkata dengan dingin kepada Xiao Tian. Bagaimana itu bukan urusannya, dia datang bersamaku. Kakakku berlari ke sini untuk bekerja sementara aku tidak mengetahuinya di rumah. Itu terjadi untuk membiarkanku bertemu. Sekelompok orang ini berani menggodanya. Itu juga perlu diajari. Kakakku bekerja di sini, bukankah seharusnya kamu melindunginya? Bagaimana mungkin aku tidak melakukan ini? Aku pikir barmu juga terbuka sampai akhir. Petik 2. Xiao Tian belum menjawab. Jiang Bai, di sini, mengeluarkan Zhu Xinxin dan menyentuh kepala Xiao Taotu, dan berkata kepada Zhao Qi. Ini membuat wajah Zhao Qi berubah lagi, dan aku tidak tahu harus berkata apa. Hal ini tidak mereka lakukan dengan baik di tempat. Faktanya, hal itu tidak ditemukan. Hanya saja Wang tidak bersalah atas kejahatan. Dia tidak berani mengendalikannya secara sewenang-wenang. Sekarang kejadian ini telah menyebabkan Jiang Bai hancur. Zhao Qi menemukan bahwa dia tidak tahu harus berbuat apa, berkata. Begitu banyak orang di sini melihatnya. Apakah Anda ingin mengatakan, kami melihatnya, tetapi kami tidak mampu membelinya? Dia ingin mempermainkan seorang wanita. Kami tidak melihat semuanya. Jika dia mengatakan ini, dia akan berani mengatakannya. Siapa yang berani bekerja di sini? Siapa yang berani bermain? Tidak ada rasa aman, oke. Saya yang bertanggung jawab atas apa yang Anda lakukan. Saya membuka pintu untuk melakukan bisnis di sini. Saya ingin keamanan. Siapapun yang ingin bermain di sini akan memiliki akun. Saya ingin melihat, mengapa Anda ingin saya menyimpannya di sini. Ketika Zhao Qizeng harus menjawab, sebuah suara keras datang, seorang pria muda mengenakan kacamata berbingkai emas, berusia 35 tahun, berjalan keluar dari kerumunan dan berkata dengan dingin kepada Jiang Bai, bos, Zhao Qi, mereka semua saling menyapa. Namun, orang ini tidak memperhatikannya. Dia langsung pergi ke Tuan Wang dan berkata dengan pandangan, Wang, maaf, membuatmu terkejut. Aku akan memberimu jawaban yang memuaskan untuk kejadian hari ini. Setelah itu, aku menoleh ke kerumunan dan berkata, kalian, hari ini adalah masalah pribadi kita. Aku harap kalian tidak keberatan, beri aku 5 menit untuk menyelesaikan masalah ini.
semua orang akan terus bermain, dan hari ini aku akan menghabiskan semua yang gratis. Belum, setelah mengatakan ini, dia datang ke Zhaoqi dengan kalimat seperti itu. Zhaoqi di sana sekilas, dan kemudian kilatan ganas di matanya akan dimulai bab 94, besok kau akan tutup di sini. Jiang Ye berkata bahwa jika kau membiarkanku menutup pintu, kau harus menutupnya. Tidak ada hubungannya dengan itu. Jika tidak, aku akan memerintahkanmu besok. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari lantai atas. Di lantai 2, dikelilingi oleh kaca transparan, di lantai atas, di dalam kotak tembus pandang, seseorang berdiri di sana, memegang pegangan tangan emas dan berkata ke lantai bawah. Suaranya tidak keras, tetapi setelah musik dimatikan, itu sudah cukup bagi semua orang untuk mendengar dengan jelas. Jenderal Wu, bos yang mengenakan kacamata berbingkai emas itu tercengang. Sebagai bos di sini, dia secara alami tahu siapa yang duduk di lantai atas, Xiao Wu dari Xinghui Film dan Tuan Wu dari Zhongtian Group. Sekarang berbicara, bukankah Wu yang besar itu begitu ganas? Orang ini terlalu ganas sampai-sampai dia takut. Meskipun Wang sangat kuat, dia bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Wu. Dan bahkan orang-orang yang selalu dipanggil Wu, adalah orang itu. Memikirkan hal ini, bos tidak sabar untuk membunuhnya. Aku tahu seperti ini. Bagaimana Anda melakukan begitu banyak hal? Apa yang dapat Anda lakukan jika Anda tidak dapat membunuhnya? Bagaimana Anda bisa begitu bodoh? Apa yang Anda lakukan? Apa urusan Anda di sini? Jenderal Wang tidak mempercayainya, berdiri dan menatap Wu Zong di lantai 2, dengan marah. Saya, grup Zong Wu Zong, bagaimana Anda ingin mencium pergelangan tangan saya? Wu Zong mencibir dan tidak peduli. Bercampur dengan langkah ini, ada orang-orang dengan kepala dan wajah ditiandu. Sebagian besar dari mereka bertemu di Wu Zong. Dia tidak tahu dan tidak mengenalnya. Itu bisa diabaikan. Terlebih lagi, sekarang Jiang Ye ada di sini, apa yang dia takutkan? Mengenai siapa dia tidak akan ragu untuk keluar. Dau, Tuan Wang mendengarkan pintu yang dilaporkan sendiri oleh Wu Zong, dan kakinya canggung dan hampir jatuh. Dia sedikit berkuasa, sejumlah uang, tetapi semuanya ada di lapangan. Jika saudara-saudara keluarga baru saja dipindahkan ke Departemen Kepolisian Sisi Timur Atas sebagai pemimpin utama, dia tidak akan datang ke Tiandu. Bos juga melihat wajah saudaranya, jadi dia sangat memihak, tetapi itu tidak berarti dia tidak takut. Taipan yang gerah ini tidak dapat tergoda olehnya. Jangan katakan bahwa saudaranya sendiri harus menghindari nama ini. 3 poin. Belum lagi caranya, Dau dan polisi teratas di kepolisian Tiandu memiliki hubungan yang dangkal. Cahaya ini cukup untuk membiarkan saudaranya kehilangan jabatan resminya. Dia datang ke surga selama ini. Hal yang paling keras dalam film ini adalah Wu Zong dari grup Zhongtian. Saya mendengar bahwa Dau dan Xiao Wu telah membuat banyak kehidupan dengan orang-orang. Orang seperti ini, pikirkan tentang dia. Kedua kakinya lembut. Adapun Jiang Ye dan sejenisnya yang baru saja dikatakan Wu Zong, dia tidak mendengarkannya sama sekali. Dia hanya orang kecil, dan belum lama sejak dia datang ke langit. Meskipun ada beberapa orang dan beberapa orang, dia tidak dapat didengar oleh seseorang seperti Jiang Bai. Bahkan jika dia mendengarnya, dia tidak akan berpikir Jiang Bai adalah sosok legendaris. Tidak, jangan berani, Wang selalu berkata dengan tergesa-gesa. Dia tidak berani berteriak dengan Dau. Hal yang paling terkenal tentang barang ini adalah dia suka menempatkan orang-orang di Zhenjiang. Pada tahun-tahun itu, orang-orang yang ditemukan di sungai semuanya dalam cara yang besar. Wang selalu percaya bahwa dia masih pemalu. Sangat gemuk. Jiang Ye, aku, pemilik bar yang mengenakan kacamata berbingkai emas menatap Jiang Bai dengan gentar, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia mendapati dirinya tidak dapat berbicara. Dia bukan jenis bandit dari pedesaan Wang Fatsi. Dia secara alami tahu apa yang diwakili Jiang Ye di Wuzongkou dan siapa dia. Sayang sekali saya tidak menyelesaikannya. Saya jatuh di sana dengan kaki yang lembut. Aku tidak bisa menahan gemetar dan mengerang, dan aku tidak bisa berkata sepatah kata pun. Zhaoqi, yang sedang berteriak saat itu, juga bereaksi, dan segera kehilangan orang itu di tangannya. Seluruh orang itu pucat. Hari kecil, kau kirim Xin kembali. Jiang Bai tidak mempedulikannya, biarkan Xiao Tian mengirim orang pergi. Xiao Tian mengangguk, lalu mengulurkan tangan dan berharap Xin pergi.
Zhu Xinxin ragu-ragu sejenak, tidak ada keberatan, dan dia mengucapkan selamat tinggal kepada Jiang Bai, dan meninggalkan bar di bawah tatapan pelayan yang mengenakan rompi merah dan berharap putus asa. Setelah Zhu Xinxin pergi, dua orang di sini, Wu Tian dan Wu Zong, telah pergi. Adapun Lulu, mereka tidak nyaman untuk maju. Mereka hanya meletakkan kepala mereka di kotak di lantai 2. Mereka melihat Kaola dengan rasa ingin tahu dan kagum. Mereka memiringkan kaki mereka dan berteriak pada Jiang Bai. Pada saat ini, Wang Fatzi dan bos kacamata Phnom Penh, serta 3 orang Zauqi, jujur gemetar di sana, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Adapun sekelompok besar anak muda, mereka jauh dari keterkejutan. Bagaimana Jiang Ye diatur? Wu Zong mencondongkan tubuh ke sisi Jiang Bai dan berbisik. Ketika dia berbicara, sudah ada puluhan pria berjas hitam yang tidak tahu kapan mereka bergegas ke bar. Mereka tidak mengatakan bahwa mereka akan menjadi nasib 3 kelompok gemuk, dan kemudian mulai membubarkan pelanggan di bar. Ini membersihkan tempat kejadian, jelas ini adalah orang-orang Wu Zong. Tampaknya kargo ini juga sangat takut baru-baru ini. Sambil mencari Jiang Bai untuk menengahi, dia juga melindungi dirinya sendiri dengan puluhan orang. Kalau tidak, dia tidak akan memanggil begitu banyak orang dalam waktu sesingkat itu. Lagi pula, dari lantai atas ke lantai bawah, tetapi hanya beberapa menit, pasukan reaksi cepat tidak begitu cepat. Kamu harus bersikap tidak adil, lihatlah situasinya, bahkan keadilan yang paling mendasar pun tidak akan berlaku, hampir saja membuat adikku menderita, dan kamu tidak akan kehilangan satu tangan. Jiang Bai menatap Zauqi dan bertanya apakah dia tidak bisa membantu. Jiang Ye benar, tidak ada kerugian. Zauqi juga tidak ambigu. Dia langsung mengambil batang baja di tanah dan menjilati lengannya. Kakak, suara lengan yang patah terdengar, dan Jiang Bai tertegun. Apa masa depan di jalan? Jika kamu ingin mencari karir yang layak, kamu tidak punya tempat untuk dituju. Kamu bisa pergi ke Empire Entertainment untuk mencari Sujie dan biarkan dia mengatur pekerjaan untukmu. Jiang Bai melihat bahwa Zauqi agak brengsek dan memberi jalan kepada pihak lain. Kemudian dia mengarahkan pandangannya pada Wang Fatzi. Aku tidak bicara omong kosong denganmu. Kamu akan tutup di sini besok. Mulai hari ini, aku tidak ingin melihatmu di langit. Jiang Bai menatap pemilik kacamata Phnom Penh, samar-samar. Hanya mengatakan satu kalimat, sehingga pihak lain benar-benar lembut. Dia telah bekerja di Tiandu selama bertahun-tahun. Rumah, mobil, istrinya, asetnya, dan hubungannya semuanya ada di sini. Sekarang dia membiarkannya tutup, jadi dia bahkan tidak punya waktu untuk mengurusnya. Masih tidak diizinkan untuk tinggal di langit. Bukankah itu sia-sia untuk kerja keras bertahun-tahun? Tetapi dia tidak berani menolak atau tidak puas, dan hatinya telah memutuskan untuk pergi dengan cepat. Di Tiandu, Jiang Ye berkata bahwa dia tidak ingin melihatmu, kamu tidak boleh muncul. Ini jelas baginya, sekarang ini adalah apa yang dikatakan Wu Tian dan Wu Zong. Jiang Ye tidak akan peduli dengan udang kecil ini. Aku akan melupakannya besok, tetapi Dao benar-benar ingat bahwa ini adalah biksu sejati. Jika kamu tidak ingin mati, kamu hanya bisa pergi. Adapun kamu, itu sampah. Aku akan datang hari ini, apakah kamu berani memberi kutukan pada adikku? Jiang Bai menunjuk Wang Fatzi dan berkata dengan marah. Sebenarnya, ketiga orang ini, yang paling menyebalkan adalah Wang Fatzi, dua lainnya hanya sedikit marah, tetapi bagi Wang Fatzi, itu benar-benar menjengkelkan. Kargo ini adalah salah satu yang pertama, dan yang kedua, berani memainkan ide Xinxin. Ibunya, dia tidak tahu bahwa gadis itu tidak mau menyentuh jari. Jika Anda tidak tiba-tiba muncul hari ini, apakah Anda akan membiarkannya menjadi bajingan? Bab 95, Penyitaan Alat Kejahatan. Jiang Ye, aku salah. Aku benar-benar salah, aku mohon padamu untuk melepaskanku. Aku tidak akan berani di masa depan, aku tidak boleh berani. Wang Fatzi bodoh saat ini, dan dia tahu identitas orang lain itu. Tidak melihat Jiang Bai yang duduk di sana, dan Dao dan Xiao Wu hanya berdiri di satu sisi. Tidak, melihat Zauqi, dan bosnya, setelah perintah Jiang Bai, apakah dia berani melakukan sedikit perlawanan? Wang Fatzi bukanlah orang yang otaknya rusak. Secara alami, jelas siapa yang datang untuk mengatakan siapa yang ada di sini, dan siapa yang telah dia sakiti. Apa yang kamu katakan sendiri? Jiang Bai mengerutkan kening dan menunjuk Wang Fatzi di depannya.
Dia berpikir lama dan tidak tahu bagaimana cara menghukumnya. Membunuhnya, sepertinya aku tidak bisa melakukannya. Tidak bisa membunuhnya, bagaimana cara menghukumnya? Jiang Bai tidak memikirkannya untuk sementara waktu. Aku, Wang Fatzi terus bergumam, sedikit bodoh. Dia ingin mengatakan bahwa Jiang Bai melepaskannya, tetapi saya pikir ini tidak mungkin. Jika Anda ingin memberitahu adik laki-laki Anda mungkin merasa bahwa meskipun Anda mengatakannya, pihak lain mungkin tidak dapat membelinya. Anda harus tahu bahwa saudara laki-laki Anda hanyalah seorang wakil. Jangan katakan bahwa ini masalahnya. Dao tidak akan membeli Zhang, apalagi Dao dengan putus asa menyenangkan. Bukankah Anda mengatakan itu, biarkan dia menghukum dirinya sendiri. Bagaimana Anda mengatakan pintu keluar? Bermain makan, tampaknya lebih ringan. Kedua sifat tadi tidak serius. Yang satu telah keluar dari gulungan, dan masih jauh untuk dilalui. Yang satu patah tangan, keduanya hanya menggerakkan mulut mereka, tidak melakukannya, dan mereka turun dari panggung. Bagaimana mereka mengatakan bahwa sifat mereka lebih buruk daripada mereka? Bukankah itu hukuman yang lebih berat daripada mereka? Bagaimana Anda bisa menghukum? Tidak bisakah Anda bunuh diri? Cacat, saya tidak mau. Untuk sementara waktu, Wang Fatzi tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia hanya mengerang dan terus mengerang. Aku tidak memikirkannya. Aku tidak bisa melihat penyitaan alat kejahatan. Jangan sampai kau mengacaukannya nanti, dan menyakiti gadis lain. Meskipun Wu Tian bukanlah hal yang baik, hal yang paling menyebalkan adalah menggunakan orang kuat dalam hal semacam ini. Itu benar-benar memalukan. Wu Tianyin tersenyum dan berdiri untuk membantu Wang Fatzi memikirkan sebuah cara. Penyitaan alat kejahatan. Wang Fatzi mendengarkan ini, wajahnya pucat, tubuhnya terus-menerus gemetar, dan tanpa sadar dia menunduk melihat perutnya yang gemuk. Jika kau telah menyita alat untuk melakukan kejahatan, maka kau bisa mati seolah-olah kau adalah kehidupan nyata. Jiang Ye, aku tidak berani, aku benar-benar tidak berani, aku berjanji bahwa aku tidak akan seperti ini di masa depan, atau yang lain, atau, aku akan meninggalkan Tiandu sekarang, aku berjanji tidak akan muncul lagi di masa mendatang. Aku mohon padamu untuk membiarkanku pergi. Wang Fatzi menjerit sambil menangis, orang yang berusia 40-an, menangis seperti kucing kecil, jumlahnya, mungkin babi bunga besar lebih tepat. Aku akan pergi kepadamu. Mengatakan bahwa dia memohon belas kasihan, Wang Fatzi ingin memanjat ke sisi Jiang Bai dan meraih celana panjang Jiang Bai. Tetapi Wu Tian dapat mengizinkannya, dan sebuah vertikal melesat keluar, langsung seperti kaki, membalikkan kecoa Wang Fatzi, dan ada jejak sepatu besar di wajahnya. Aku mohon padamu, lihatlah wajah saudaraku. Wang Fatzi, yang jatuh ke tanah, berkata dengan sedih. Dia tidak ingin berbicara tentang saudaranya, karena itu mungkin akan menimbulkan masalah bagi saudara laki-lakinya yang baru berpangkat tinggi, tetapi sekarang itu adalah satu-satunya sedotan penyelamat hidupnya. Apa saudaramu? Jiang Bai membuka mulutnya. Adikku adalah wakil direktur baru Departemen Kepolisian Lower East Side, Wang Meng, yang bertanggung jawab atas hukum dan ketertiban, dia. Aku kenal orang ini, tapi bagaimana dengan itu? Kau bisa memberitahunya setelah dia kembali, biarkan dia datang kepadaku. Aku akan melihat apakah dia bisa membawaku. Tanpa menunggu Wang Fatzi menyelesaikan pidatonya, Dao angkat bicara. Mengenai hal ini, Jiang Bai tersenyum dan menatap Wang Fatzi, sejujurnya, kamu tidak bersalah atas kematian, aku tidak ingin membunuhmu, tetapi apa maksudmu ketika kamu pindah dari saudaramu? Mengancamku, hanya karena penampilanmu, gayamu, saudaramu bukanlah burung yang baik, dia ingin mengabaikan, aku terlalu malas untuk mengurusnya. Jika dia ingin mencari masalah, maka aku berjanji bahwa akhir hidupnya tidak akan terlalu baik. Kamu dapat kembali setelah kamu bisa katakan padanya, itu yang dikatakan Jiang Bai. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Jiang Bai tidak mengurus Wang Fatzi. Dia menoleh dan berkata kepada Wu Tian, yang berada di sebelahnya, lakukan saja apa yang kamu katakan, kamu akan menanganinya. Hei, biarkan dia membuat masalah seperti itu hari ini, tidak ada cara untuk bermain di sini. Ayo, Jiang Bai bangkit dan berjalan keluar pintu, diikuti oleh Wu Zong. Kemudian saya mendengar suara sepatu hak tinggi di lantai atas, dan sekelompok gadis turun ke bawah. Pada akhirnya, Jiang Bai mendengar teriakan dari bar. Tampaknya Wu Tian bukan orang yang lemah lembut. Dia baru saja mulai keluar. Keluar dari pintu,
Wu Zong mengundang Jiang Bai untuk melanjutkan, tetapi Jiang Bai menolak. Jiang Bai yang mabuk, yang menangani insiden sebelumnya, sudah lelah dan memutuskan untuk kembali beristirahat. Lulu secara alami menolak untuk membiarkannya begitu saja, bahkan mengisyaratkan bahwa Jiang Bai dapat membawa saudara perempuannya bersama. Dalam hal ini, Jiang Bai tersenyum dan menolak lamaran yang cukup mengharukan ini, hanya dengan Lulu yang tersisa. Wu Zong telah membuka kamar, dan itu dekat, dan itu tidak mengganggu. Keduanya memasuki suite kelas atas dari hotel terdekat. Begitu mereka memasuki pintu, Jiang Bai tanpa basa-basi menarik pakaian orang lain. Pihak lain juga menyambut lagu itu, dan setelah beberapa saat, suara burung phoenix yang bergelombang datang dari dalam rumah. Setelah semalaman melempar, Jiang Bai tidak sopan kali ini. Dia langsung membanting Lulu, dan dia berteriak beberapa kali. Namun, Jiang Bai masih tidak sopan, hanya untuk melampiaskannya sendiri. Bagi orang-orang di depannya, dia tidak memiliki begitu banyak belas kasihan dan batu giok, itu adalah transaksi. Hampir dini hari, kedua talenta itu tidur perlahan. Pagi-pagi sekali, Jiang Bai bangun. Sekarang dia membutuhkan waktu tidur yang sangat sedikit. Jika dia lelah, 2 atau 3 jam sudah cukup. Melihat Lulu, yang masih tidur di sana dengan air mata di wajahnya. Jiang Bai membuat pahlawan yang tidak berperasaan dan kejam, dan berbalik dan pergi. Dia tidak ragu-ragu, baru saja keluar dari pintu, pergi ke lobi hotel untuk pergi, dan menemukan 2 pria berjas hitam menunggu di sana. Kedua orang ini saling kenal, salah satunya adalah pengemudi Wu Tian, tetapi yang lain belum melihatnya, tetapi tanpa memikirkannya, dia tahu bahwa itu pasti Wu Tian dan Wu Zong. Jiang Ye, Wu selalu memintaku untuk menunggumu di sini, mengantarmu kembali, dan menyerahkan ini kepadamu. Ketika saya melihat Jiang Bai keluar, saya sedang duduk di sofa menunggu 2 orang yang sudah memiliki 2 mata merah, dan dengan cepat berdiri. Pengemudi Wu Tian pertama kali datang dan berbicara dan mengeluarkan seikat kunci dari sakunya. Memberikannya kepada Jiang Bai. Tidak sopan, menerimanya langsung. Jiang Bai tahu bahwa ini adalah ucapan terima kasih Wu Tian. Apa artinya seikat kunci? Rumah. Sebuah rumah. Mengirim dirimu sendiri. Tidak mungkin. Tuan Jiang, baru saja diserahkan kepada Anda adalah Tuan Wu Tian dan Tuan Wu Zong, yang menghabiskan 300 juta yuan di sebuah villa di distrik Tianzhumingsu. Terletak di pusat pribadi Pearl Park. Meliputi area seluas 12 hektar dan luas bangunan. 8.000 ping, 2 orang butuh waktu 2 tahun untuk mendapatkannya. Sekarang renovasi telah selesai, itu adalah ide yang bagus untuk Tuan Dawu dan Tuan Xiao Wu. Anda hanya perlu menandatangani di sini. Pria berjas yang mengikuti pengemudi Wu Tian, lalu berkata, mengambil dokumen dari tas kerja di sebelahnya dan menandatangani Jiang Bai. Melihat, Jiang Bai menandatangani kata, menanyakan alamat, menolak untuk mengirim pihak lain, dan kemudian berbalik dan pergi. Bernilai 300 juta yuan, meliputi area seluas 12 hektar dan bangunan 8.000 meter persegi. Apa villa ini? Itu hanya sebuah rumah bangsawan, masih di tengah distrik Pearl yang paling ramai, di Central Park yang dilarang keras untuk membangun perumahan. Hei, uang Wu Tian dan Wu Zonghua, saya khawatir jumlahnya lebih dari 300 juta yuan. Saya tidak tahu berapa banyak sendi yang harus dibuka, berapa banyak waktu dan tenaga yang harus saya keluarkan. Saya belum pernah tinggal di sana, dan saya telah memberikannya kepada diri saya sendiri, tetapi itu tidak pelit. Jiang Bai bukanlah orang yang tidak punya pengertian. Rumah itu diperkirakan sekitar 500 juta. Tentu saja, sekarang di Tiandu, tidak banyak orang yang bisa menghasilkan uang sebanyak itu, dan Jiang Bai tidak pernah berniat untuk menjualnya. Bab 96, kakak mengantarmu ke rumah. Setelah kembali ke rumah, merapikan diri, dan berganti pakaian, Jiang Bai pergi ke perpustakaan Tiandu. Di sana ada banyak sekali koleksi buku, Jiang Bai tenggelam dalam kesenangan membaca, tidak bisa melepaskan diri. Dia sangat menyukai perasaan ini. Aku merasa seperti sepotong lautan. Aku terus-menerus menyerap pengetahuan dari dunia luar dan terus-menerus memperkaya diri sendiri. Sungguh menyenangkan memiliki perasaan maha tahu. Hari yang sibuk segera berakhir. Di tengah-tengah, aku makan bersama Lin Biao. Itu adalah kompensasi untuk kemarin. Jiang Bai bersiap untuk pulang. Sendiri, tiba-tiba teringat sesuatu, dan mengaku pada Xiao Tian dan langsung kembali. Menelepon Lin Ruru dan menunggu di gerbang sekolah.
Setelah lebih dari 10 menit, Lin Biao, yang sedang gelisah, muncul di depan Jiang Bai. Apa yang terjadi? Jadi aku sangat ingin membiarkanku keluar. Akan ada kelas sebentar. Tidak, pergilah, kakakku akan mengantarmu ke rumah. Jiang Bai haha tersenyum dan langsung membawa Lin Ruru ke mobil, membiarkan pihak lain tidak masuk kelas untuk pertama kalinya. Melihat rumah, Lin Biao agak bingung. Tentu saja, baru untuk dibeli. Jiang Bai haha tersenyum, tentu saja, tidak akan mengatakan bahwa ini dikirim oleh orang lain. Karena penjelasannya tidak jelas, barang apa yang diberikan Jiang Bai kepada orang-orang, pihak lain akan mengirimkan hadiah ini. Mengemudi hari kecil, dengan satu perintah, Xiao Tian menginjak pedal gas dan langsung menuju tujuan. Universitas Tiandu awalnya berada di distrik Parul, tidak jauh dari tempat tinggal. Setelah 20 menit, Jiang Bai langsung pergi ke Central Park. Di tengah taman, dikelilingi oleh danau, sebuah villa megah muncul. Di depan Jiang Bai, arsitektur villa putih bersih itu sangat unik, dapat dilihat sebagai tulisan tangan yang terkenal, gaya modern barat, dengan bangunan persegi panjang putih sebagai badan utamanya, dengan elemen kaca, jendela besar dari lantai ke langit-langit, pagar kaca transparan, dan halaman rumput hijau, terlihat rapi dan elegan. Di tengah halaman rumput, ada bebatuan, mata air, kolam, dan bahkan di belakang, Jiang Bai juga melihat celemek kecil, yang terletak di tengah taman pusat dan sangat mencolok. Ketika Jiang Bai pertama kali melihat tempat ini, dia sangat menyukainya. Villa hutan ini dikelilingi oleh hutan. Masuklah. Jiang Bai langsung membiarkan Xiao Tian mengemudikan mobil masuk. Ketika dia memasuki pintu, dia dihentikan. Dua pria berkulit hitam ada di sana, menghalangi jalan mereka. Buka pintunya. Menurunkan jendela, Jiang Bai menampakkan kepala. Kedua Jiangmen yang melihat pintu itu juga telah melihatnya kemarin. Itu adalah salah satu orang yang dipanggil Wu Tian. Saya ingin datang karena takut Jiang Bai akan masuk. Sangat buruk melihat pintu itu, jadi saya mengatur dua orang secara langsung. Saya tahu Jiang Bai, Jiang Ye. Pihak lain dengan cepat mengangguk dan membuka pintu. Langsung masuk ke dalam, melalui jalan setapak hutan yang sangat datar, Jiang Bai datang ke bagian dalam vilanya. Membuka pintu, interiornya luar biasa, semua perabotan mewah tersedia, dan gaya dekorasi dengan emas dan putih penuh dengan suasana. Terlepas dari semua rumah, ada beberapa lukisan minyak mahal, semuanya ditempatkan di sana. Anggur merah di lemari anggur penuh, tidak sulit untuk melihat pikiran Wu Tian dan Wu Zong. Jiang Ye, ini semua disiapkan oleh Dawu. Semua perabotan di dalamnya diimpor dari Italia. Anggur Tibet adalah koleksi Dawu selama bertahun-tahun. Lukisan-lukisan di dinding adalah semua koleksi Xiao Wu selama bertahun-tahun. Villa ini, keduanya awalnya bersiap untuk tinggal di sini bersama, dan menghabiskan banyak pikiran. Ada 3 kamar tidur utama, 24 kamar, 12 kamar pembantu, 2 dapur, 3 restoran, 8 kamar mandi, bar pribadi, ruang rekreasi, ruang catur, bioskop, pusat kebugaran, dan kolam renang dalam ruangan. Kolam renang luar ruangan dengan tempat parkir mobil seluas 5.000 kaki persegi di lantai dasar, selain helipad, ada juga lapangan basket. Petik 2. Pria parubaya yang bertugas menjaga rumah bersama Jiang Bai, mulai berbisik ketika Jiang Bai masuk. Biarkan mereka mengganggu. Jiang Bai sangat puas dengan tempat ini, terutama setelah mendengarkan perkenalannya. Rumah ini benar-benar membuat Wu Zong dan Wu Tian dua bersaudara merasa sangat kesulitan. Bagaimana perasaanmu? Memutar kepalanya dan melirik pada Lin Biaoru, yang sudah dalam demensia, dan Xiao Tian, yang masih tenang, Jiang Bai Xiao berkata haha. Dia sangat puas dengan rumah ini. Dibandingkan dengan set villa yang dikirim Zhang Changgeng sebelumnya, Jiang Bai merasa terlalu umum. Meskipun tidak buruk, nilainya lebih dari 10 juta, tetapi itu adalah burung pegar dan burung phoenix. Tidak dapat dibandingkan, namun, juga dapat dimengerti bahwa dia dan Zhang Changgeng menyalahkan, dan ukuran Wu adalah penyelamat hidup, dan keduanya tidak sama. Dan tempat itu agak jauh, ada banyak penduduk di daerah kaya, Jiang Bai tidak menyukainya, jadi selama berhari-hari, masih tinggal di rumah sewa mereka. Tetapi ketika saya melihatnya di sini, Jiang Bai menggerakkan pikiran untuk pindah, dan semuanya sudah siap, dan akan menyenangkan untuk tetap berada di dalam tas. Ini rumahmu. Berapa harganya? Untuk waktu yang lama, Lin Biaoru datang dan menatap Jiang Bai dengan tatapan kosong.
Dia tahu bahwa Jiang Bai sekarang berbeda dari masa lalu, dan dia bukan penjaga keamanan kecil yang pernah dia bayangkan. Tapi ini terlalu dibesar-besarkan, dan rumah-rumah mewah yang kulihat di serial TV tidak terlalu dibesar-besarkan. Tidak banyak, beberapa ratus juta. Jiang Bai terkekeh, tidak menghabiskan uangnya sendiri, apa yang begitu bagus. Jika Jiang Bai sekarang menghabiskan ratusan juta dolar tanpa alasan, dia pasti akan merasa sedih dan tidak nyaman, tetapi ini adalah apa yang telah dikirim orang lain, dan itu masalah lain. Sebelumnya, Jiang Bai sangat terkesan dengan tempat tinggal Zhao Wuqi. Meskipun masih ada beberapa celah dibandingkan dengan tempat tinggal Zhao Wuji yang dibesar-besarkan, itu sudah sangat bagus, jadi Jiang Bai merasa puas. Beberapa miliar, kamu gila, berapa banyak uang yang kamu miliki? Itu sangat buruk. Lin Biao di sini tampaknya telah melompat seperti kucing yang menginjak ekornya. Dia menatap Jiang Bai dengan tatapan kosong dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia merasa bahwa Jiang Bai benar-benar gila, dan dia harus mendapatkan rumah seperti itu. Dia seharusnya tidak menggunakan semua nilainya untuk itu. Dan apa yang dia lakukan, bagaimana bisa begitu banyak? Bukankah sebelumnya dia hanya seorang satpam kecil, masih tinggal di rumah sewa? Bagaimana cara menukar dan menarik ratusan juta? Tiket lotre tidak secepat itu. Jumlahnya, Jiang Bai tiba-tiba merasa bahwa membawa Lin suruh untuk melihat rumah itu adalah kesalahan. Aku menyalahkan diriku sendiri karena menjadi penyanyi. Sekarang aku ingin menjelaskannya, tetapi itu adalah hal yang sangat merepotkan. Apa yang bisa kukatakan jika aku tiba-tiba menjadi kaya dan apa itu Lin Biao? Dalam otak, kilatan cahaya, Jiang Bai menjawab, kamu tidak perlu khawatir tentang uang, aku kaya, tetapi ini adalah apa yang akan aku biarkan calon istriku hidup, tentu saja tidak samar-samar. Singkatnya, wajah Lin Biao memerah, terutama tatapan Jiang Bai padanya, yang membuatnya merasa takut. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Aku sangat pucat, aku bahkan tidak berbicara, sebelumnya masalah itu tampaknya telah ditinggalkan olehnya. Semuanya di sini, Xiao Tian, kamu akan mengatur orang untuk mengambil alih dan membersihkan. Aku akan ditempatkan saat ini. Setelah memikirkannya, saya serahkan tugas mengambil alih rumah itu kepada Xiao Tian. Rumah sebesar itu tidak hanya membutuhkan keamanan yang memadai, tetapi juga pengasuh bayi, koki, pekerja, sopir, dan harus dapat dipercaya dan berguna. Ini adalah proyek yang rumit. Jiang Bai terlalu malas untuk memikirkannya. Xiao Tian, saya ingin datang kepadanya dan dia akan dapat melakukannya dengan baik. Bab 97, Lonjakan Prestise. Di sini, Jiang Bai meminta Xiao Tian untuk mengatur segalanya, siap untuk pindah, dan belum menetap. Jiang Bai menerima telepon, "Hai, halo, apakah Tuan Jiang Bai?" "Anda," Jiang Bai sedikit tertegun. Orang-orang yang dikenalnya tidak terlalu sedikit sekarang, tetapi dia benar-benar akan meneleponnya. Orang-orang yang meneleponnya tidak banyak, dan mereka adalah nomor yang aneh. Jiang Bai sangat terkejut. Saya adalah editor Swift Culture Press. Apakah Anda ingat saya? Saya pernah berbicara dengan Anda secara online sebelumnya, dan, Susian, Anda diterbitkan oleh perusahaan kami. Itu suara wanita, agak serak, bukan tipe yang sangat bagus, tetapi memberikan perasaan yang dewasa dan mantap. Swift Culture. Jiang Bai terdiam sejenak dan kemudian bereaksi. Pihak lain menghubunginya lebih dari sebulan yang lalu. Pada saat itu adalah lemak kedua yang membantu menemukannya. Karena, Susian, sangat populer, Jiang Bai mendapat royalti tinggi sebesar 11% di industri tersebut, jadi Jiang Bai menandatanganinya secara langsung. Sekarang dia tidak memiliki persyaratan yang tinggi untuk harga. Bagi Jiang Bai, yang sekarang dapat mengatakan bahwa dia akan berjuang demi uang, uang hanyalah sesuatu di luar tubuhnya. Yang benar-benar dia pedulikan hanyalah gengsi. Poin gengsi yang ditransmisikan melalui jaringan tidak banyak meningkat. Saya berharap bahwa saya dapat meningkatkan gengsi saya melalui publikasi ini, jadi saya akan setuju. Apakah ada masalah? Kontrak telah ditandatangani, apa yang dicari pihak lain? Publikasi langsung belum selesai. Begitulah masalahnya. Buku Anda akan terdaftar di toko buku besar nasional besok. Kami berharap Anda dapat meluangkan waktu sejenak untuk melakukan penjualan penandatanganan untuk meningkatkan volume penjualan buku ini. Anda tahu, sebelum Anda memiliki buku di seluruh jaringan,
banyak penggemar yang berharap untuk bertemu dengan Anda, tetapi di area ulasan buku atau di tempat lain, Anda tidak pernah muncul di depan umum, yang menyebabkan rasa ingin tahu banyak orang. Saya pikir jika Anda bersedia berpartisipasi dalam upacara penandatanganan ini, maka itu pasti akan meningkatkan popularitas, sehingga penjualan Susian lebih populer. Pihak lain mengajukan permintaan mereka. Apakah sama dengan menemukan Jiang Baiwei? Mendaftar, saya tidak bisa bebas. Bercanda, berkeliling negeri sepanjang hari, duduk di sana dan menandatangani, dan mengambil foto, bagi kebanyakan orang, tentu saja itu adalah sebuah kemuliaan, tetapi bagi Jiang Bai, bagaimana Anda terlihat seperti monyet? Dia sama sekali tidak tertarik. Selain itu, dia tidak terlalu bersedia untuk tampil di pusat perhatian, sehingga orang-orang dapat menjadi penonton, atau pahlawan warna sejati, yang dimulai minggu lalu, akan ditindaklanjuti. Tentu saja, ada satu alasan penting lagi, yaitu, kata-kata Jiang Bai benar-benar tidak hilang. Tidak mungkin, kebenaran Jiang Bai yang tak terlupakan itu benar. Tonggubo juga benar saat ini. Belum lagi keterampilannya, sekarang seluruh Tiongkok ingin mencari tahu siapa yang bisa berteriak dengan Jiang Bai. Tapi, masalahnya adalah bahwa studi Jiang Bai sebelumnya benar-benar bukan tipuan. Hari-hari ini, saya tidak pernah berkonsentrasi pada latihan kaligrafi. Kata-katanya masih, saya tidak tahan, tapi ini adalah kesempatan yang baik untuk meningkatkan penjualan, mengetahui bahwa penulis lain dapat. Di sini, yang ini juga bersiap untuk membujuk Jiang Bai, tetapi sayangnya Jiang Bai dengan tegas menolak. Pada akhirnya, pihak lain tidak punya pilihan selain berkompromi. Baiklah, saya akan melaporkan datanya kepada Anda kapan saja. Sepatu editorial budaya cepat di sana akhirnya menghela nafas, dan tujuannya jelas tidak terpenuhi. Terlepas dari komunikasi di antara mereka berdua, Jiang Bai menjanjikan penjualan tanda tangan ini, tetapi keesokan paginya, pintu toko buku besar di seluruh negeri berbaris dengan antrean panjang. Ini telah menarik banyak rasa ingin tahu orang. Kita harus tahu bahwa pemandangan seperti itu tidak pernah muncul selama bertahun-tahun. Sejak munculnya media daring dalam 2 tahun terakhir, penjualan buku fisik telah didiskon besar-besaran. Sudah lama sekali tidak terlihat. Beberapa orang penasaran, tidak dapat menahan diri untuk bertanya apa yang sedang terjadi. Mereka bukanlah anak muda yang membeli buku fisik. Mereka sedang mengantre. Apa ini? Saya bilang anak muda, apa yang sedang kamu lakukan? Seorang pria parubaya dengan pengalaman bertahun-tahun sebagai penggemar tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Awalnya dia datang untuk membeli buku. Dibandingkan dengan media yang sedang berkembang, dia lebih suka buku cetak. Hari ini dia hanya memiliki novel seni bela diri yang ingin dia publikasikan, jadi dia datang untuk membeli. Anda dapat melihat begitu banyak orang mengantre, mereka masih anak muda. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah rasa ingin tahunya meningkat. Paman, Susian, terdaftar, kami semua datang untuk membeli. Susian, Anda sudah ketinggalan zaman. Seorang gadis yang merupakan siswa cantik menggantikan anak laki-laki yang ditanyai dan menjawab dengan desahan lega. Susian, apa yang sedang dilakukannya? Nama yang aneh, novel monster. Orang-orang setengah baya di sana jelas bingung. Nama Susian terlalu aneh. Monster apa? Paman, di mana Anda tinggal? Apakah Xianxia? Xianxia tidak mengerti. Yujian Feijian, seseorang di sini segera menyatakan ketidakpuasan dan berkata kepada orang setengah baya itu. Yujian Feijian, Xianxia, ini membuat orang-orang setengah baya itu penasaran. Kemudian mereka memasuki toko buku. Di antara kerumunan yang mengantre untuk membeli, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membeli satu. Setelah itu, mereka tidak bisa menahan diri. Mereka melihatnya dan melihatnya selama setengah jam. Saya tidak ragu untuk membeli beberapa buku, satu adalah koleksi saya sendiri, dan sisanya direkomendasikan kepada teman-teman saya. Buku yang bagus, para sahabat buku itu harus berbagi. Adegan seperti itu telah dipentaskan di seluruh negeri, dan penjualan Susian telah kacau balau. Meskipun Sunji Publishing House telah mempersiapkan, telah mencetak total 1,5 juta eksemplar dan mendistribusikan 800.000 eksemplar, tetapi terjual habis pada hari pertama. Berita tentang barang yang dilelang oleh toko buku lokal seperti kepingan salju, sehingga penerbit yang cepat tidak dapat menanggapi dan harus mencetaknya dalam semalam. Pada hari pertama, Susian terjual 1,2 juta eksemplar, mencetak rekor untuk penjualan hari pertama.
Selain itu, pada hari kedua, penjualan 800.000 eksemplar memenangkan kejuaraan. Ini telah menarik perhatian banyak media. Untuk sementara waktu, nama Xu Xian telah mengamuk di negara itu. Pada minggu pertama, terjual 3,2 juta eksemplar, melampaui rekor penjualan bulan pertama yang dibuat oleh seorang penulis terkenal 8 tahun lalu. Satu minggu memecahkan penjualan bulan pertama tertinggi dari yang lain, dan penyanyi itu menjadi terkenal. Nama Jiang Bai muncul di hadapan semua orang untuk pertama kalinya, tetapi sayangnya tidak ada media yang bisa mendapatkan foto-foto Jiang Bai. Di sisi lain dari penerbit dan situs web, Jiang Bai telah menjelaskan bahwa kartu identitasnya tidak dapat dibocorkan. Saluran lainnya tidak memiliki cara untuk mendapatkannya. Jadi nama Jiang Bai sangat terkenal, tetapi seperti apa dia, tetapi tidak seorang pun tahu. Beberapa orang berpikir bahwa nama Jiang Bai tidak asing, tetapi tidak seorang pun yang menghubungkan Jiang Bai, yang menulis buku ini, dengan Jiang Ye, yang menyerukan hujan. Ini juga membuat Jiang Bai terkenal, tetapi tidak jelas. Tentu saja, ini bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah bahwa Jiang Bai telah memperoleh banyak prestise karena penjualan Xu Xian yang laris. Penjualan buku fisik tidak dapat dibandingkan dengan internet. Tentu saja, tingkat poin prestise berbeda. Dengan 10.000 klik di internet, Jiang Bai dapat memperoleh sedikit prestise, dan penjualan buku fisik, pertumbuhan prestise Jiang Bai telah meningkat menjadi 1%. Artinya, untuk setiap penjualan, Jiang Bai bisa mendapatkan prestise sebesar 0,01. Pada minggu pertama, Jiang Bai dengan gila-gilaan memperoleh lebih dari 32.000 poin prestise. Kecepatannya gila-gilaan dan hasilnya mengejutkan. Bab 98, Zhu Xinxin, apa kabarmu lagi? Lebih dari 32.000 prestise, aku pergi ke daerah pesisir lebih banyak dari sebelumnya, dan mengambil risiko besar untuk bertarung dengan Wu Tianxi, dan memperoleh lebih banyak prestise. Selain itu, menurut prediksi media, penjualan akhir buku Jiang Bai kemungkinan akan tetap antara 10 juta dan bahkan 15 juta, yang berarti bahwa Jiang Bai bisa mendapatkan 100.000 hingga 15. Prestise antara jutaan. Poin prestise ini agak menakutkan. Seminggu kemudian, Jiang Bai, yang telah menjarah 32.000 poin prestise, tidak sabar untuk melepaskan diri. Ada begitu banyak buku bagus di masa lalu, mengapa kamu tidak pergi melihatnya? Sekarang, jalan menuju plagiarisme yang telah lama dapat menghasilkan banyak uang telah menjadi penjualan palu, dan suara ini tidak melanjutkan harapan. Pikirkan tentang hal itu, Jiang Bai tidak bisa menahan tangis, dan kegembiraan memasuki rumah baru menghilang dalam sekejap. Saya tidak tahu seberapa besar prestise yang bisa saya dapatkan dari perilisan The True Color of Heroes. Jiang Bai tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkannya. Film ini tentu saja bagus, tetapi dia hanya seorang editor dan seorang pria, dan dia percaya bahwa penampilannya benar-benar biasa saja, dan ada juga karakter yang bersinar seperti Di Hu, Zhou Fa, dan Ye Qingcheng. Bahkan jika The True Color of Heroes kembali populer, Jiang Bai tidak berpikir bahwa dia bisa mendapatkan terlalu banyak prestise darinya. Hanya saja ini adalah uji coba awal. Jika efeknya cukup besar, Jiang Bai merasa bahwa dia harus membuat perbedaan dalam hal ini. Namun, menunggu perilisan The True Color of Heroes itu hanya masalah 2 bulan kemudian, dan sekarang Jiang Bai Xiang juga merupakan mimpi putih. Bagaimanapun, dengan lebih dari 30.000 prestise di tangan, prestise Jiang Bai yang terkumpul telah dipaksa tanpa batas menjadi 100.000, dan tidak ada banyak perbedaan. Jiang Bai dapat menyelesaikan undian lanjutan gratis. Ini jelas merupakan hal yang hebat bagi Jiang Bai. Dibandingkan dengan masalah ini, semua hal lainnya tampak tidak penting. Menyatukan pikirannya, Jiang Bai berjalan keluar dari rumahnya. Ini baru saja pindah. Saya tidak tahu tentang lingkungan sekitar. Jiang Bai ingin berkeliling. Awalnya seharusnya untuk mengenal tetangga, tetapi Jiang Bai tidak memiliki tetangga, jadi dia ingin pergi ke beberapa jalan yang tidak jauh dari taman. Di awal Huadeng, kehidupan malam Tiandu sangat kaya. Jiang Bai biasa pergi keluar untuk makan camilan saat ini. Sayangnya, karena kehidupannya yang tenang dirusak oleh sistem beberapa bulan yang lalu, tidak ada hal seperti itu, kesempatan. Itu selalu menjadi hal yang biasa-biasa saja, dan bahkan ritme dasar kehidupan telah rusak. Sekarang ada waktu, Jiang Bai secara alami ingin pergi berbelanja dan menghidupkan kembali kehidupan sebelumnya.
Hanya berjalan-jalan di jalan, Jiang Bai butuh 2 jam untuk berbalik, lalu melihat arlojinya. Pada pukul 10 malam, jalan itu masih ramai. Dia lapar dan mengikuti kerumunan. Itu, menuju ke jalan jajanan yang sangat terkenal di dekatnya. Itu adalah jalan jajanan di distrik Pearl. Itu sangat terkenal di ibu kota, dan pengunjung dari tempat lain akan datang ke sini, jadi sangat ramai dan cukup khas. Jiang Bai ingin pergi berbelanja sebelumnya, tetapi sayangnya dia jauh dari tempat tinggalnya. Tidak ada kesempatan seperti itu. Sekarang karena ada waktu, Jiang Bai tidak bisa tidak mengikuti kerumunan dan berjalan di tengah jalan. Indra pengecapnya mulai bergetar. Begitu sampai di sini, Jiang Bai kesal. Bukan karena di sini tidak enak, tetapi karena terlalu banyak orang. Ada banyak orang di jalan, tetapi di sini, bahkan lebih ramai. Orang-orang mendorong Jiang hingga tidak bisa berkata-kata. Dia tidak suka lingkungan yang terlalu padat. Itu wajar, tetapi karena sudah datang, tentu saja tidak meninggalkan kebenaran, memesan sebatang rokok, dan sesaat, Jiang Bai mengambil beberapa suap dan membuangnya. Untuk sementara waktu, berbagai aroma mengikuti, Jiang Bai adalah makanan asli, tidak ada perlawanan terhadap makanan, tetapi sesaat akan terganggu, dan mulai makan. Sebuah jalan, Jiang Bai berputar selama lebih dari 1 jam untuk menyelesaikannya, kemudian sedikit lelah, ia menemukan sebuah kios di sudut jalan, memesan roti kukus goreng mentah, memesan beberapa tusuk sate, dan mulai memakannya. Jenis makan ini umumnya tahan lama, tetapi praktisi latihan nasional memiliki sejumlah besar makanan. Semakin kuat kekuatannya, semakin banyak yang bisa mereka makan, karena mereka membutuhkan banyak energi untuk menyuntikkan, terutama level Jiang Bai saat ini. Bukan tidak mungkin baginya untuk membuka makanan dan memakan seekor sapi. Oleh karena itu, setelah makan selama lebih dari 1 jam, ia masih memiliki cukup kekuatan dan sekarang secara alami senang untuk menikmatinya. Halo, Tuan, apakah Anda ingin bir? Kami di sini untuk memproduksi bir Qingshan yang baru. Sekarang kami dapat membeli 1 gratis 1, Anda dapat mencobanya dan berjanji tidak akan menyesal. Jiang Bai sedang makan dengan nyaman. Tiba-tiba, suara renyah terdengar, dan beberapa gadis penjual bir datang dan mulai menjual bir di meja. Salah satu dari mereka pergi ke sisi Jiang Bai dan sampai pada kalimat ini. Jiang Bai menoleh dan orang lain segera melompat, dan berbalik tanpa sadar dan berlari. Namun, sangat disayangkan bahwa Jiang Bai segera meraih kerah kulit dan menarik orang-orang di sekitarnya. Zhu Xinxin, apa kabar lagi? Jiang Bai berdiri dan mengaitkan leher orang lain dengan sikunya. Di mata semua orang, dia menahan orang lain di bawah pergelangan tangannya. Ketika dia berbicara, Jiang Bai benar-benar memegang dahinya. Karena gadis penjual bir kali ini bukan orang lain, aku mengucapkan selamat tahun baru. Bagaimana bisa bajingan ini pergi bekerja? Dan bagaimana dia bisa dipukul sendiri setiap saat? Dia tidak beruntung, atau dia terlalu dekat dengannya. Aku bekerja. Zhu Xinxin ditangkap oleh Jiang Bai, dan segera menundukkan kepalanya, mengatakan bahwa dia lahir dan dibesarkan. Bekerja, terakhir kali kamu tidak punya uang, kali ini. Aku akan memberimu uang. Jiang Bai mengerutkan kening. Apakah ada pekerjaan untuk gadis ini? Seorang siswa yang baik tidak pergi ke sekolah, mengenakan pakaian terbuka sepanjang hari, dan pekerjaan macam apa yang ada. Terakhir kali aku bisa mengatakan bahwa tidak ada uang, kali ini. Terlalu banyak aku tidak berani menghabiskan. Zhu Xinxin memberi Jiang Bai alasan untuk tertawa dan menangis. Tolong, terlalu banyak tidak untuk kamu habiskan sekali, bisakah kamu menghabiskannya perlahan, bukankah sama saja dengan mengambil 1 kali lebih sedikit? Selain itu, kamu tidak berdebat setelah orang-orang diizinkan untuk mendukung, apakah kamu akan memiliki hari yang bahagia? Kamu seperti ini, bagaimana bisa seperti 3 kecil? Ini tidak memenuhi syarat, ikut aku. Jiang Bai melotot ke sisi lain, lalu melepaskan tangannya dan mengucapkan kalimat seperti itu, dia menarik Zhu Xinxin dan berbalik. Apakah kamu membuka rumah? Saya berharap Xinxin mengatakan sesuatu seperti ini, biarkan orang-orang yang menonton ini bersemangat, dan mereka yang bersama Zhu Xinxin benar-benar pingsan. Melihat mata Jiang Bai satu persatu, tampaknya telah melihat binatang buas yang masih hidup. Seberapa cantik gadis kecil ini, berapa umurnya? 16, masih 17. Ketika Anda melihat binatang buas ini di jalan, Anda harus menarik orang untuk membuka kamar.
Meskipun, mereka berdua tampaknya saling kenal, tetapi ini terlalu berlebihan. Kubis yang bagus, biarkan babi melengkung. Sudah ada rekan senegaranya yang tidak bisa menahan sakit hati. Jika Anda tidak melihat Zhu Xinxin dan Anda tidak dipaksa, keduanya tampaknya saling kenal. Sekarang saya khawatir seseorang telah melompat keluar dan ingin pahlawan menyelamatkan si cantik. Singkatnya, Jiang Bai, yang baru saja berdiri dan tidak melangkah 2 langkah, merasa sedikit malu. Dia hampir jatuh dan memegang dahinya. Dia kembali kepada Tuhan untuk waktu yang lama, dan segera menikmati 2 semburan harapan Xinxin, ruang apa yang harus dibuka, aku akan membiarkanmu pulang bersamaku. Setelah itu, wajah Jiang Bai memerah, dan dia merasa bahwa dia salah. Mata orang-orang yang menyaksikan binatang buas itu menjadi lebih cerah. Kemudian dia dengan cepat menambahkan, sudah kembali ke rumahmu. Aku akan mengirimmu pulang. Pukul 11 seorang gadis. Apa yang lebih seperti berkeliaran di luar? Bukankah kamu pergi ke sekolah besok? Ini, Zhu Xinxin mendengar ini, dan suasana hatinya agak buruk. Dia menggelengkan kepalanya dan pergi bersama Jiang Bai bab 99, tim pembongkaran larut malam. Di mana rumahmu? Menuju ke posisi jalan, Jiang Bai tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang dan menanyakan kalimat seperti itu. Takut untuk mengikutinya, sudah berada di luar dunia, saya tidak tahu apa yang dipikirkan Zhu Xinxin, seorang yang licik, hampir tidak langsung mengenai lengan Jiang Bai. Ah, itu, di sana, kata Zhu Xinxin dengan kepala tertunduk. Baru saja menempuh perjalanan jauh, dia memikirkan tentang betapa tidak beruntungnya dia bertemu Jiang Bai. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi padanya. Apakah itu jumlah hari dalam hidup? Ketika saya pergi bekerja, saya langsung bertemu Jiang Bai. Saya dulu berada di bar. Saya mendapat pekerjaan saat ini pada hari pertama. Sekarang saya telah mengubah pekerjaan saya menjadi penjual bir. 1 botol ini belum terjual, dan kemudian memberikan tas itu. Ini membuat Zhu Xinxin sangat frustrasi, dan yang lebih penting, dia agak khawatir Jiang Bai akan marah. Bagaimanapun, Jiang Bai adalah pria besar. Dia tahu ini. Sebagai kekasihnya, dia sangat kuno, dan setiap kali dia tertangkap, tidak dapat dihindari bahwa wajahnya akan kusam. Marah itu pasti, hanya tidak tahu bagaimana cara menghukum diri sendiri. Saya pikir di sini, saya berharap Xinxin sedikit membenci tubuhnya, untuk mengetahui. Dalam berita, di TV, hukuman seperti itu sering kali mengerikan. Memimpin jalan, sejujurnya, Jiang Bai tidak marah, tetapi hanya sedikit tidak berdaya. Secara khusus, saya melihat bahwa Zhu Xinxin akan terlihat seperti jiwa. Dia ingin memberikan wajah yang baik tetapi tidak dapat memberikannya. Dia hanya bisa mengatakannya dengan tamparan di wajahnya. Zhu Xinxin terus menunjukkan kepalanya dengan kepala tertunduk, dan seluruh prosesnya sangat sunyi. Rumahnya tidak jauh dari sini, dan terlihat seperti 2 atau 3 jalan. Setelah beberapa saat, Jiang Bai dan mereka berdua masuk ke balik jalan yang ramai, tersembunyi di desa di balik gedung bertingkat tinggi. Sejujurnya, Tiandu telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi desa seperti itu di kota bukanlah hal yang aneh. Tidak seperti dunia Jiang Bai, desa seperti itu di kota besar sedang sekarat karena geometri, dan hampir jarang melihatnya pada akhirnya. Melalui jalan yang berkelok-kelok, saya berjalan melewati beberapa hutong. Beberapa pria tua dan wanita tua yang menganggur akan menyambut Zhu Xinxin dengan antusias. Saya berharap Xinxin juga menanggapi satu persatu, tetapi emosi yang jelas tidak tinggi, menyebabkan orang lain memprovokasi orang lain. Mereka sangat terkejut. Ketahuilah bahwa gadis ini tidak seperti ini sebelumnya. Bahkan wanita tua itu berkata, ada apa? Xinxin, apakah ada yang menindasmu? Tidak, tidak. Saya berharap Xinxin menakutkan, tanpa sadar melihat Jiang Bai 2 atau 3 meter di belakangnya, dan kemudian menjawab, menyebabkan orang lain melihat mata Jiang Bai penuh dengan keanehan dan kewaspadaan. Anak muda, siapa kamu? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya, beberapa masih mentah. Seorang kakek yang sangat kuat berdiri saat ini dan menatap Jiang Bai dan bertanya. Bersama dengannya, ada beberapa lelaki tua yang sedang mengipasi di sana. Jelas, reaksi Zhu Xinxin membuat para kakek dan bibi ini sangat waspada. Guru saya, baru saja bertemu, saya harus pergi ke rumah saya untuk melihat. Zhu Xinxin bergegas untuk menjawab. Baru-baru ini,
Film ini tidak damai. Semangat para paman dan bibi sedikit gugup. Dia juga menyadari bahwa reaksinya sendiri telah menyebabkan kesalahpahaman dan bergegas untuk membenarkan, sehingga Jiang Bai tidak akan jatuh ke lautan luas perang rakyat. Terlepas dari betapa tidak masuk akalnya kebohongan ini, guru mana yang akan mengunjungi rumah siswa pada pukul 11 tengah malam? Terutama siswa itu adalah seorang gadis berusia 16 tahun, dan yang tinggal dengan seorang ibu tunggal. Tetapi itulah yang dikatakannya, kakek dan bibi tidak terlalu berpikir. Mereka bahkan mempercayainya, dan melonggarkan kewaspadaan mereka untuk sementara waktu. Salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum, ternyata dia seorang guru. Kami senang di sekolah. Kamu harus menjaga guru. Dia bukan lagi seorang ayah. Dia tinggal bersama ibunya. Ibunya tidak baik. Anak ini menderita. Ya, guru, kamu harus menjaga Xin. Dia anak yang baik. Sekelompok kakek dan bibi berkumpul dan dengan antusias mengatakan izin seperti itu, jadi Jiang Bai mengangguk. Dia bahkan lebih kuat di luar, dan dia tidak berani bersumpah dengan geng dan bibi. Orang tua dan wanita tua itu benar-benar putus asa untuk bertarung dengannya. Membiarkanmu menguasai tuan besar negara, tidak ada gunanya membiarkanmu memanggil angin dan mengaduk awan. Kamu memegang kepala dan jongkok, tetapi kamu juga memihak untuk tidak berani melawan, dan kamu dapat menggunakan tanganmu untuk berbaring beberapa kali. Kamu tidak dapat bangun lagi dan membiarkanmu membawa kasus pembunuhan. Tentu saja, meskipun begitu, Jiang Bai tidak takut, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Untuk beberapa kata, serahkan kebajikan menghormati yang tua dan mencintai yang muda, tidak perlu dikatakan, tetapi juga membuat kehidupan. Jiang Bai tidak punya otak, dan hal seperti itu tidak akan membunuh. Waktunya tidak pagi, yang tua, guru akan melakukan sesuatu, mari kita pergi dulu. Zhu Xinxin terkejut dengan situasi yang ada, dan berkata dengan cepat, menarik Jiang Bai pergi. 2 menit kemudian, Jiang Bai dan Zhu Xinxin muncul di depan sebuah bangunan tua di gang. Gang kuno ini bisa dimengerti, dan ini adalah karakteristik ibu kota. Jangan melihat bangunan sekecil itu. Setidaknya, ada puluhan orang yang tinggal di dalamnya. Selalu ada lebih dari 20 rumah tangga. Masing-masing kecil dan padat. Apakah ini? Aku punya rumah di tempat lain, lebih baik aku memberikannya padamu. Apakah kamu tinggal bersama ibumu? Keriput, turun ke bawah, Jiang Bai berkata pada Zhu Xinxin. Meskipun aku tidak ada hubungannya dengan gadis ini dari awal sampai akhir, tetapi bagaimanapun juga, ada yang namanya dukungan, dan aku sangat menyukai gadis ini. Aku ingin memberikan rumah ini apa adanya, dan memang seharusnya begitu, membiarkan Zhu Xinxin tinggal di rumah ini. Di sini, dia merasa tidak nyaman. Tidak, aku berharap Xinxin menolak. Sekarang Jiang Bai memberinya rumah. Apa yang bisa dia lakukan? Aku tidak berani hidup, tetapi aku tidak bisa menjelaskannya kepada ibuku. Itu saja, kakak-kakak, semuanya bekerja, menggambar di sini. Mulai besok, siapa yang tidak akan terlihat bagus jika kalian tidak bergerak? Tepat ketika Jiang Bai dan Zhu Xinxin berbicara, tiba-tiba terdengar suara kasar, dan kemudian sekelompok orang muncul di depan Jiang Bai. Ada 4 atau 50 orang penuh, tua dan muda, yang tertua baru berusia 30-an, dan yang paling muda baru berusia 10 tahun. Satu persatu tampak galak, dan sekilas, itu bukan orang yang baik. Pada saat ini, orang-orang membawa ember cat dan memegang kuas. Salah satu dari mereka telah menulis, pembongkaran, besar di bangunan lama rumah Zhu Xinxin. Bagaimana, kau yang menghancurkan? Jiang Bai terdiam sejenak, lalu menatap Zhu Xinxin dengan tatapan aneh. Aku tidak tahu. Zhu Xinxin tampak sedikit takut. Lagi pula, sekarang di malam ke-11 dan kedua, tiba-tiba ada 4 atau 50 orang yang begitu ganas muncul di depan mereka. Gadis-gadis kecil itu tidak takut untuk disalahkan. Jika Xiao Tian ada di sana, Zhu Xinxin tidak akan khawatir. Lagi pula, penampilan di hadapan Xiao Tian, Zhu Xinxin menatap matanya, dia adalah orang yang ganas yang dapat memerankan puluhan orang, tetapi sekarang dia hanya memiliki Jiang Bai, mengatakan bahwa dia tidak gugup. Itu palsu, lagi pula, dia belum pernah melihat tangan Jiang Bai. Menurutnya, Jiang Bai adalah pria besar, mampu memanggil hujan, tetapi pria besar itu belum tentu bertarung. Dalam hal ini, di tengah malam, mereka akan sendirian di tengah malam, dan mereka akan sendirian. Jika pihak lain memiliki ketulusan,
mereka benar-benar berbahaya. 100 juga mengancamku. Untuk geng ini, Jiang Bai terlalu malas untuk mengurusnya. Melihat kegugupan Xin Xin, dia menepuk pergelangan tangan putih orang lain dengan tangannya dan kemudian bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada pihak lain untuk mengirimnya masuk. Jika dia benar-benar ingin dihancurkan di sini, Jiang Bai sudah memikirkannya. Ketika saatnya untuk membantu, lihat siapa yang bekerja, bicaralah di tengah, setidaknya bantu mereka mendapatkan rumah yang layak. Pertama, jangan biarkan mereka tinggal di sini, dan kedua, bantu dengan menyamar. Tidak bisa mati, Jiang Bai tidak menemukan masalah bagi orang lain, tetapi kesulitan saat ini untuk menemukan Jiang Bai. Hei, lihat ini, gadis kecil yang sangat cantik, haha, lebih dalam di tengah malam, apa yang kamu lakukan di sini? Masih dengan seorang pria, apakah ini pertarungan lapangan? Apakah kamu ingin kita bersama? Hahaha, bagus, kamu tidak melakukannya, kamu hanya ingin mati, kan? Satu kalimat membuat Jiang Bai marah, berdiri, dan menatap dingin ke arah kerumunan. Geng ini, kamu menghancurkan akan dihancurkan, dan kamu akan melukis, kamu tidak punya apa-apa untuk menyusahkan diri sendiri, apa yang ingin kamu lakukan? Mencari kematian adalah ini. Jiang Bai tidak pernah memiliki temperamen yang baik, tetapi terkadang dia malas, dan dia tidak akan peduli tentang itu. Dia tidak pernah memiliki kebiasaan berbicara di atas kepalanya. Huligan kecil ini telah membuat Jiang Bai marah. Apa yang dikatakan saudara itu? Apa yang ingin kau temukan tidak nyaman? Kata-kata Jiang Bai membuat seluruh pemandangan menjadi tegang, dan sekelompok orang di sekitar yang sibuk di sana berkumpul bersama dan mengelilingi Jiang Bai. Salah satu pria dengan pisau di pipi kirinya menatap Jiang Bai dengan tatapan dingin dan berkata dengan tajam. Ada perbedaan besar dalam makna, dan aku segera membuat Jiang Bai terlihat baik. Lupakan saja, tidak ada apa-apa. Pada saat ini, tangan kecil Zhu Xinxin menarik lengan Jiang Bai dengan gugup dan berkata dengan suara gemetar. Dia tahu bahwa Jiang Bai tidak takut pada orang-orang ini, tetapi sekarang orang lain memiliki lebih banyak orang, satu tidak baik, Jiang Bai akan menderita. Kata-kata Zhu Xinxin membuat Jiang Bai mengerutkan kening, dan kemudian memikirkannya. Jiang Bai tidak mau membiarkan gadis kecil itu melihat apa yang terlalu berdarah, dan itu masih di pintu rumah. Kebisingan tadi telah menarik banyak orang. Orang itu menyalakan lampu, diam-diam mengawasinya, dan menjaga ibu Zhu Xinxin. Jiang Bai tidak mau melakukan ini saat ini, sehingga keluarga Zhu Xinxin khawatir tentangnya, jadi dia setelah mendengar ini, dia ragu-ragu, lalu membawa Zhu Xinxin pergi, dan mengirimnya kembali. Hei, kupikir dia orang yang kuat, berani bersumpah dengan kami, ternyata itu tas bahu, atau dengarkan kekasih kecilmu, dan cepatlah. Tapi jujur saja, anakmu tidak pemberani, tetapi mencari seorang wanita cukup menarik perhatian. Gadis berusia 16 tahun itu benar-benar roh yang berair. Haha, aku suka itu. Jika kamu tidak keluar, berikan saja pada saudaramu. Bertunangan, tenang saja, aku pasti akan mengembalikanmu setelah bermain. Jiang Bai tidak pergi dari sini, dan semakin sombong di sana, orang yang mulai berbicara segera melontarkan kalimat seperti itu, yang membuat orang-orang di sekitar tertawa, dan tidak malu-malu menatap bir yang memperlihatkan kaki panjang Zhu Xinxin. Menyapu, artinya tidak lagi jelas. Namun sayangnya, yang menyambut mereka bukanlah pelarian Jiang Bai, atau wajah Jiang Bing yang tidak mau, bukan balasan yang tumpul, tetapi tinju langsung. Jiang Bai berdiri dan melompat beberapa meter jauhnya. Dalam sekejap mata, dia mencapai mata pihak lain. Dia meninju dan terbang langsung ke sisi lain dan jatuh di dinding. Pada saat ini, gigi pihak lain benar-benar patah, dan pada saat yang sama ketika darah berceceran, serpihan gigi yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan, dan seluruh bibir orang itu telah cekung. Itu terlihat mengerikan, dan tidak ada kesempatan untuk berteriak. Tangan Jiang Bai sangat akurat dan tidak akan membunuh orang, tetapi itu akan meninggalkan pelajaran yang tak terlupakan bagi pihak lain. Bahkan jika bisa disembuhkan, fraktur yang hampir hancur menjadi dagu yang berdebu. Bahkan makan pun menjadi masalah. Sudah kubilang bahwa pembongkaran akan dihancurkan. Apakah kamu baik-baik saja untuk menemukan kematian? Setelah ini, Jiang Bai menoleh untuk menghadapi gerombolan orang di depannya, dan berkata bahwa dia menyekat tinjunya dengan santai. Kamu, orang-orang ini bukan orang bodoh. Tindakan Jiang Bai secepat kilat. Ketika mereka masih belum menyadarinya,
Jiang Bai akan memukul orang dengan pukulan, dan pukulan dapat menerbangkan orang lebih dari 10 meter. Ini terlihat seperti ini. Orang-orang seperti itu, jelas mereka tidak terpancing. Jangan melihat gerombolan orang yang minum 5 kali pada hari kerja, tetapi mereka benar-benar buas, tetapi mereka segera bertemu dengan tuannya. Mereka memiliki 4 atau 50 orang di sini, masing-masing dari mereka adalah orang yang kuat, dan dia takut dengan Jiang Bai. Jangan berani menggoyahkan poin. Saudaraku, aku tahu kau hebat, tetapi ada begitu banyak orang di sini. Kau terlalu besar untuk sendirian. Mustahil bagi kita untuk melawan kita semua. Terlebih lagi, kau masih membawa orang-orang. Pria dengan pisau di wajahnya, aku tidak tahu bagaimana menghadapi kata-kata Jiang Bai, dan kemudian aku melihat Zhu Xinxin tidak jauh dari sana, dan mataku berbinar. Bagaimana dengan pihak lain? Bukankah kau membawa seorang gadis? Karena ada rasa takut seperti itu, perlu untuk memulai, pertama-tama raih masa lalu, dan kendalikan wanita itu, kau tidak perlu takut. Kau mengancamku. Jiang Baiyu membuka matanya. Jangan berani, kalian harus menyelamatkan orang dan menyelamatkan orang, saudara-saudara, hal yang telah kita tanam hari ini, bagaimana? Pihak lain tidak berani bersikap terlalu berlebihan. Meskipun dia mengancam Jiang Bai, dia tidak berencana untuk bertarung dengan Jiang Bai. Baru saja, Jiang Bai memulai, dan dia juga melihat bahwa karakter seperti itu tidak mau mati. Dia sekarang memiliki keraguan. Dia dapat mengancam pihak lain, tetapi dia benar-benar telah membuat liangsi. Pihak lain tidak memiliki keraguan, tetapi mereka akan sial. Saya baru saja selesai mempermainkan orang, Anda harus mengatakan ini, maka saya akan setuju, tetapi Anda berani mengancam saya. Apakah Anda pikir Anda masih dapat menghitung ini? Jiang Baiyu mengangkat matanya. Kelompok orang ini pasti takut pada mereka pada suatu waktu, dan kemudian mereka akan berakhir menderita tanpa batas. Bukan untuknya, tetapi untuk mereka. Bagaimanapun, Zhu Xinxin tinggal di sini, dan hari ini dia sudah memulai. Jiang Bai tidak dapat menjamin bahwa pihak lain akan membalas dendam hari ini. Memang harus seperti ini, bahkan jika itu terlambat ditemukan. Apa yang kau lakukan? Raut wajah si pisau terdepan berubah. Namun sayang, tinju Jiang Bai seolah yang membalasnya. Ia meninju sisi lain dengan satu pukulan, lalu Jiang Bai menoleh ke orang lain, yang merupakan kaki lainnya. Orang-orang ini tampaknya tidak memiliki karung pasir yang berat, dan mereka dipukuli oleh Jiang Bai satu persatu. Namun, setelah 2 menit bekerja, 4 atau 50 orang semuanya jatuh ke tanah, dan mereka melihat mata Xinxin membelalak dan wajahnya kosong. Ini masih Jiang Bai tidak ingin terlalu terkejut, beberapa keberatan, orang-orang ini tidak terluka, tetapi tidak fatal, berbaring sebentar akan baik-baik saja, jika ia benar-benar melakukannya, dalam 1 menit, Jiang Bai pasti akan membunuh mereka satu persatu. Sekarang, apakah kau masih mengancamku? Setelah menyelesaikan semuanya dengan bersih dan rapi, Jiang Bai berjalan ke depan pisau dan melihat pendakian yang sulit, dahinya sudah ditutupi dengan pisau dan wajah yang berkeringat, berjongkok dan bertanya. Tidak, aku tidak berani. Pada saat ini, wajah si pisau benar-benar takut. Dia tahu bahwa beberapa orang tidak berspekulasi tentang barang-barang mereka. Mereka dulu berpikir bahwa itu adalah lelucon, tetapi sekarang mereka benar-benar mengalaminya. Dia benar-benar takut. Perusahaan mana kamu? Hantu macam apa yang kamu lukis di tengah malam? Kamu tidak akan mengatakan ini, tidakkah kamu berani melihat ke belakang? Jiang Bai menyalakan sebatang rokok, dan berkata bahwa dia menghadapi pisau di depannya. Sambil berbicara, dia mengembuskan napas dan menyemprotkannya ke wajah orang lain, menyebabkan pihak lain batuk lagi, dan darah yang ditekan oleh sudut mulut juga bocor keluar.